Tema kita adalah Ethernet. Jadi Ethernet adalah protokol yang paling umum yang kita gunakan saat ini. Protokol ini menempati dua fungsi layer dari model OC, yaitu model layer data link dan physical. Perlu diketahui bahwa untuk data link layer itu nanti dipecah menjadi dua sublayer. Ya, logical link control bagian atas dan media access control bagian bawah. Media access control di bagian bawah itu sangat erat hubungannya dengan physical layer. Jadi media access control itu sangat berbeda-beda untuk media yang berbeda. Media yang fiber akan berbeda dengan media yang UTP atau STP dan akan berbeda lagi dengan media yang lain. Bahkan pada media yang sama bisa saja cara kerja dari media access control-nya juga berbeda. Oke. Saya lanjut. Nah, sejarah Ethernet dimulai dari tahun 1973 ya. Diinspirasi dari Project Aloha Net tahun 1970. Jadi ini sebenarnya protokol yang lama dan awalnya malah untuk shared media. Shared media maksudnya adalah di mana medianya berbagi waktu itu untuk Project Aloha Net, yaitu menggunakan frekuensi radio di frekuensi yang sama untuk berbagi komunikasi di antara pulau-pulau di Kepulauan Hawaii dari tahun 1973 sampai 74. Nah, si pengembangnya namanya Dr. Robert Metcalf menginginkan ini jadi standar yang terbuka sehingga dibuat menjadi open standar. Dibuat menjadi open standar, tidak perlu bayar royalti. Ya. Nah, ini kemudian diadopsi di dalam model kabel. Waktu itu masih menggunakan kabel koaksial dan topologinya adalah topologi bus. Nah, pada model kabel tahun 1980 distandarkan dengan nama Ethernet 2 dan merupakan hasil pengembangan bersama dari Digital Consortium, yaitu waktu ada Intel, ada Xerox, ada Digital Equipment Corporation. Yang ketiga yang Digital Equipment Corporation-nya sudah bangkrut, kemudian Intel dan Xerox masih ada sampai sekarang. Intel masih melanjutkan di IP dan pengembangan prosesor. Xerox sudah tidak bermain secara langsung lagi di teknologi IT ya. Nah, si Ethernet sendiri mengalami evolusi yang sangat banyak, evolusi yang sangat bisa dikatakan, saya bisa katakan fenomenal, karena dari insepsi awalnya yang untuk Project Aloha Net itu telah berkembang menjadi sebuah protokol yang bertahan hingga dari tahun 70, 80 sampai sekarang itu sudah 40 tahun ya. Sudah 40 tahun bertahan. Dan kalau kalian lihat di layar, di sini ada dari mulai standar 10 megabit per second menggunakan kabel koaksial tebal. Kabel koaksial adalah kabel antena TV ya. Itu kabel antena TV ada koaksial tipis di sini, thin coaxial cable. Lalu berkembang lagi menjadi standar-standar yang lebih baru di tahun 90-93 menggunakan twisted pair misalnya. Dan di 95-98 misalnya sudah menggunakan fiber optik. Nah, halo. Ya. Yogi, kamu mengambil alih presenter view? Enggak, Pak. Iya, muncul di saya Gimana sebentar. caranya? Iya, semua pada ngelihat Yogi presenter view-nya sekarang. Oke, ini saya lanjut saja. Sejarah Ethernetnya kemudian berlanjut. Yang kita pakai sekarang ini, yang di kantor-kantor yang dipakai, yang menggunakan kabel twisted pair UTP Cat 5e, itu sebenarnya standar tahun 1995. Standar yang ini. Jadi merupakan standar yang
sudah cukup lama. Ethernet itu bekerja di dua layer data link dan layer physical. Dua layer OC, data link dan physical, dipecah pada data link menjadi LLC dan MAC. Ethernet generasi pertama yang disebut Ethernet versi 2 itu sebenarnya bekerja langsung di kedua-dua layer tersebut. Tapi pada Ethernet generasi berikutnya yang distandarkan oleh IEEE itu hanya mencakup physical layer dan media access sublayer. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar itu Ethernet 802.3, 802.3U dan seterusnya itu hanya bekerja dari MAC sublayer hingga ke physical layer. Jadi LLC sublayernya itu dipisah sendiri di protokol terpisah karena dianggap tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah dalam konteks kerjaannya sama untuk protokol Ethernet yang di bawah yang versi manapun. Pakai kabel fiber kah, pakai kabel Ethernet kah, atau yang lain. Tidak mengalami perubahan. Ya. Oke. Nah, dari sudut pandang IEEE, dia memecah ini menjadi dua fungsi sublayer karena utamanya adalah melihat cara kerja dari LLC sama persis. Cara kerja dari LLC tidak mengalami perubahan. Apa kerja dari LLC? Pertama adalah melakukan proses framing dan mengidentifikasi protokol layer di atasnya. Seperti yang kalian ketahui bahwa untuk pengiriman data pasti melalui proses enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu kan misalnya di sini saya punya sebuah. Jadi pada proses enkapsulasi kita bisa melihat bahwa ada sebuah segmen yang berada di dalam sebuah paket. Ini adalah paket yang ada di dalam sebuah frame. Oke ya. Nah, tolong diingat bahwa sebuah frame itu akan memiliki header frame, dan trailer. Ya. Sedangkan paket di sini adalah headernya layer 3. Header layer 3. Segmennya adalah layer 4. Nah, si LLC, protokol LLC melakukan proses dasar untuk framing. Jadi dia membentuk framing awal ini dengan menyisipkan informasi paling pertama di sini adalah sebuah kode identifikasi. Jadi kode identifikasi dari protokol yang digunakan di layer 3. Karena pada layer 3 bisa berisi protokol IP versi 3, IP versi 4 dan IP versi 6 misalnya, atau IPX atau Telnet atau DECnet. Jadi fungsi awal dari LLC hanyalah mengambil sebuah paket lalu meletakkannya ke dalam struktur dasar frame. Dan dia menambahkan header yang paling pertama yaitu kode type di sini. Itu adalah bagian pertamanya ya. Next. Kita akan lanjutkan dengan bagian keduanya. Nah, bagian kedua adalah MAC sublayer. Pada MAC sublayer itu melakukan fungsi dasar yaitu data encapsulation dan media access control. Data encapsulation adalah proses lanjutan, enkapsulasi lanjutan, dan media access control adalah untuk meletakkan ke media yang sempat kita pelajari pada pertemuan kemarin. Fungsi utama dari data encapsulation adalah melakukan frame delimiting, addressing, error detection. Jadi bagian error detection nanti diletakkan di belakang. Bagian
addressing dan frame delimiting itu akan diletakkan di bagian depan. Next, si media access control juga mengontrol bagaimana cara kontrol untuk peletakan di media, yaitu dengan CSMA CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, atau variannya nanti di Wi-Fi adalah CSMA CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Detailnya tidak saya bahas, tapi kurang lebih cara kerjanya sebagai berikut. Kita punya kondisi sebelum mengirimkan data, akan membuat sebuah variabel counter 0, yang kemudian mengecek apakah medianya siap atau tidak. Jika medianya siap, maka akan coba dikirim. Start transmission di sini ya. Coba di start transmission. Jika medianya belum siap, tunggu lagi sampai medianya siap. Nah, kalau sedang dikirim lalu terjadi tabrakan, maka akan dikeluarkan signal jam. Jam signal ini maksudnya semua yang mau mengirim harus batal kirim dan kemudian harus menunggu lagi setelah jam signalnya lewat. Dia menaikkan variabel counter. Jika counternya sampai 16 misalnya, lebih besar dari 16, masih terjadi tabrakan, artinya sampai 16 kali berturut-turut, batalkan pengiriman. Jika tidak, maka back off. Tunggu waktu back off untuk mencoba lagi mengirim di kali berikutnya. Jika tidak ada tabrakan, maka pengirimannya dianggap selesai. Kenapa perlu ada CSMA CD? Karena CSMA CD digunakan waktu itu pada topologi bus. Pada topologi bus, misalnya ini komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, ya, A, B, C, D, A mau mengirim ke C misalnya, kebetulan D mau mengirim ke B, maka terjadi tabrakan, collision di sini. Jadi CSMA CD itu digunakan untuk menghandle tabrakan yang terjadi pada topologi bus. Kondisinya sekarang kita sebenarnya menggunakan perangkat switch, di mana perangkat switch sudah memisahkan jalur kirim dan terima, sehingga topologinya menjadi seperti ini. Dengan perbedaan jalur kirim dan terima, ini mengakibatkan tidak lagi terjadi tabrakan. Lalu di switch-nya sendiri mengatur adanya antrian. Jadi ada queuing di sini ya, ada queue di switch-nya yang mengakibatkan tabrakan tidak terjadi. Jadi pada teknologi yang sekarang yang menggunakan switch, sebenarnya tabrakan tidak terjadi, sehingga CSMA CD sebenarnya tidak terpakai lagi. Namun, pada bentuk protokol yang lebih lama, dengan teknologi bus, dan pada fiber ring, ini masih bisa digunakan fungsi CSMA CD. Sampai sini ada pertanyaan? Yang pertanyaan boleh langsung. Ada pertanyaan? Pak, itu jadi switch pakai ini apa ya? Teknik QQ atau kayak semacam antrian gitu Pak, atau gimana Pak? Ya, jadi switch memiliki mekanisme antrian. Pada sebuah switch di sini, dia memiliki sebuah buffer. Buffer di sini, misalnya ini buffernya ya. Buffer ya. Buffer itu untuk menampung, katakanlah lebih mudahnya saya gunakan analogi ruang tunggu. Jadi kayak kita menunggu antrian dikasihkan sebuah ruang tunggu bersama, dan kalau ada transmisi yang masuk itu dimasukkan dulu ke dalam ruang tunggu ini, baru kemudian diproses. Sehingga diprosesnya sebenarnya tetap satu persatu, one by one di switch-nya, tapi karena adanya ruang tunggu mengakibatkan terjadinya fungsi pengantrian, fungsi queuing. Keunggulan lain dari adanya ruang tunggu adalah bisa menjamin quality of service. Misalnya frame yang lebih penting, katakanlah frame untuk lalu lintas voice seperti yang kita lakukan sekarang, ini bisa mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan frame-frame yang dikirim oleh aplikasi yang sifatnya misalnya hanya membuka web atau aplikasi yang tidak memerlukan prioritas cukup tinggi. Itu
salah satu keunggulan dari adanya queuing. Meskipun demikian, masing-masing perangkat akan memiliki kapabilitas queuing yang berbeda-beda, ya, dan kemampuan switchingnya berbeda-beda, kecepatan switchingnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau QU itu bergantung sama kabelnya juga atau emang dari spesifikasi switch-nya itu sendiri, Pak? Spesifikasi switch-nya. Jadi kalau dari kabel kita hanya akan membicarakan bandwidth-nya saja. Bandwidth-nya seberapa besar, dan kenyataan di lapangan nanti jadi throughput sama goodput-nya ya. Tapi kondisi di kabelnya sebenarnya mempengaruhi utama adalah bandwidth. Katakanlah begini, kalau saya punya, katakanlah saya punya sebuah jalur masuk, di sini bandwidth-nya kepada switch adalah katakanlah 100 megabit per second. Perhatikan saya gunakan B kecil, bit per second, yang kemudian mau diarahkan keluar dari komputer A ke komputer B. Ya, selama tidak ada perangkat lain yang menggunakan lalu lintas ini, maka jalurnya akan penuh di 100 megabit per second. Oke ya. Tapi kalau saya misalnya punya sebuah C yang mau mengirimkan ke D, gitu ya. Ini kan bandwidth-nya sama nih, 100 megabit per second. Ini juga sama, 100 megabit per second. Maka, ini ada M-nya ya, Mbps. Maka, kecepatan switching-nya itu sangat tergantung pada kecepatan maksimum dari total switching dari si perangkat switch ini. Saat itu dalam satuan bit per second juga. Kalau misalnya si switch memang hanya bisa memproses 100 megabit per second switching untuk semua port, maka real time-nya saat ini terima masuk, ini hanya dapat 50, ini hanya dapat 50. Nggak jadi 100-nya. Tapi kalau real time-nya si switch bisa mendukung, katakanlah, ini kalau switch 8 port gitu ya, 8 port, normalnya sih sekarang dapatnya 800 megabit per second. Normal, itu sudah umum. Sehingga semua jalur asalkan berbeda-beda, seperti A ke B, C ke D, masing-masing tetap mendapatkan 100 megabit. 100 megabit. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Saya lanjut ya. Iya, Pak. Next. Nah, pengalamatan pada MAC menggunakan, ya tidak aneh, namanya adalah MAC address, jadi access control address. Jadi alamat MAC yang mungkin sering kalian dengar itu sebenarnya adalah alamat untuk layer 2. Layer 2 spesifiknya media access control. Alamat MAC panjangnya 48 bit. 48 bit ini merupakan gabungan dari 24 bit organizationally unique identifier dan 24 bit dari nomor urut NIC. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kalau saya punya kartu jaringan keluaran dari Cisco misalnya, dan keluaran dari Huawei, gitu ya. Misalnya dari Cisco 24 bit pertamanya jika dituliskan dengan hexa misalnya adalah 0061BF, gitu ya. Dan dari Huawei adalah misalnya 01AA18 misalnya. Maka semua perangkat yang terlihat 24 bit pertamanya adalah kode ini bisa diidentifikasikan sebagai kartu jaringan keluaran Cisco. Sedangkan kartu jaringan yang 24 bit pertama MAC-nya adalah ini bisa diidentifikasikan sebagai punya Huawei. Selebihnya 24 bit berikutnya adalah sesukanya si Cisco dan Huawei. Bisa saja berupa nomor urut. Misalnya 000001 sampai dengan FF, 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 FF. F ya ini ya.
Apakah setiap nomor hanya untuk satu vendor? Ya. Apakah setiap vendor hanya punya satu nomor OUI? Tidak. Jadi bisa saja Cisco misalnya punya nomor OUI yang berbeda-beda. Tapi semuanya akan terdaftar ke dia. Sama dengan Huawei, AT&T, Tricom, dan yang lain. Jadi sifatnya adalah satu nomor OUI untuk satu vendor, tapi satu vendor bisa banyak nomor OUI. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf jika ada gangguan dari sisi saya. Oke, ini saya skip. Nanti kalian bisa coba. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya struktur frame Ethernet itu secara garis besar sama. Garis besar utama adalah ada pembuka bagian depan ini. Dan ada frame check sequence di belakang. Yang kalian lihat di layar adalah perbedaan dari dua buah gaya framing dari standar 802.3, ini standarnya IEEE, dengan standarnya Ethernet 2. Standarnya Ethernet 2 itu digabungkan preamble yang 7 byte sama start frame-nya, ini 8 byte, alamat MAC address tujuan, alamat MAC address sumber. Nah, ini yang berbeda sedikit. Kalau pada standar Ethernet yang lama, Ethernet 2 yang lama, ini adalah 2 byte untuk kode tipe. Kode tipe yang tadi saya bahas yaitu kode untuk ini IP versi 4 kah yang dipakai, IP versi 6 kah yang dipakai, dan lain. Ya. Sedangkan gaya yang IEEE 802.3 adalah menyatakan panjang dari frame. Menyatakan panjang dari frame sehingga informasi tipe dimasukkan ke dalam sini. Jadi yang 46 sampai 1500 byte ukuran untuk sebuah paket itu sebenarnya disisipkan lagi harus termasuk 2 byte tipe pada standarnya YE. Karena YE sudah memisahkan untuk memberikan kode tipe itu harus menggunakan protokol 802.2. Next. Oke, ini nanti kalian bisa baca teori-teori. Nah, ini terkait VLAN. Kita sebenarnya belum mempelajari VLAN secara spesifik ya. Tapi intinya VLAN itu adalah untuk membuat virtual local area network di mana nanti satu switch bisa digunakan untuk melayani banyak organisasi yang banyak departemen yang berbeda-beda. Hemat jumlah switch-nya, tapi menjamin bahwa lalu lintas layer 2-nya tidak tergabung. Oke, ini juga. Oke, saya skip. Yang ini nanti kalian baca, yang bisa dibaca. Nah, pengayaan sedikit. CRC, Cyclic Redundancy Check, adalah pengecekan error yang diletakkan di bagian belakang dari sebuah frame. CRC ini adalah algoritma ya. Algoritma yang digunakan adalah CRC 32 pada Ethernet. Tapi sebenarnya ada CRC 1, parity bit, hingga CRC 64. Nah, detailnya kalian bisa lihat nanti di sini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sebuah frame mengalami kerusakan dalam perjalanan. Kalau ada mengalami kerusakan, bisa berupa perubahan bit yang tadinya 0 jadi 1 atau 1 jadi 0, dan perubahan panjang misalnya, tadinya panjang length-nya adalah katakanlah 100 byte jadi 101, atau berkurang 100 byte dikirim jadi 99,
maka nilai CRC-nya akan berbeda. Di sisi penerima, nilai CRC yang berbeda akan digunakan akan menjadi indikator bahwa oh ini frame-nya rusak sehingga akan dibuang, di drop. Demikian. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, tadi kan kalau di CRC itu kan buat kayak mengidentifikasi kalau Ya. frame itu ada yang salah atau enggak. Ya. Nah, itu kira-kira saya pernah dengar kalau nggak salah kan kita bisa, misalkan ada hacker itu bisa, hacker kan dia bisa memodifikasi istilahnya yang dikirim itu. Nah itu cek juga nggak di CRC, Pak? Nah, saya jelaskan dulu cara kerja CRC mungkin lebih lanjut ya. Jadi gini, katakanlah ada A mau mengirimkan ke B. A mengirimkan misalnya kode 1011 gitu ya. Lalu di bagian belakangnya ditambahkan nilai CRC-nya. Hasil pengecekan CRC terhadap kode 1011 yang panjangnya 4, katakanlah kodenya adalah 101 gitu misalnya. Ini dikirim ke B. Jika sampai di B dengan kondisi nilai masih sama 1011 ya. Dan ini 101 juga ya. B akan melakukan perhitungan CRC-nya sendiri terhadap ini. Di CRC-kan oleh si B. Ini adalah CRC-nya si A. Ini masih CRC-nya si A. Kirim. Jadi si B menghitung kembali CRC-nya si B. Apakah hasil dari perhitungan CRC-nya B adalah 101? Jika ya, jika ini cocok, jika cocok, maka frame bagus. Frame oke. Gitu ya. Nah, kalau CRC-nya berubah, katakanlah yang nyampe di B itu kodenya ini kasus oke. Kasus oke. Saya bikin lagi yang kasus tidak oke. Kasus error. Errornya bisa berupa perubahan bit, bisa berupa lebih pendek, bisa berupa lebih panjang. Katakanlah ini menjadi 1001. Berbeda ya. Yang ini 1011, ini 1001. Jadi yang bit ketiganya misalnya berubah. Kode CRC yang dikirim tetap 101 dari CRC-nya A. CRC-nya A masuk ke sini. Lalu dihitung lagi oleh si B, CRC B. CRC B ternyata mengembalikan nilai, karena ini berbeda, bukan 1011, pasti nilai CRC-nya bukan 101 di sini. Misalnya nilai CRC-nya 100. Saat ini dibandingkan, tidak cocok. Maka frame-nya rusak. Jadi cara kerja CRC itu simple. Dia membandingkan antara nilai CRC yang dikirim dari pengirim dengan nilai CRC yang dihasil dia hitung sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaanmu tadi, apakah bisa seorang hacker mengakali? Jawabannya ya, tapi tidak mudah. Kenapa? Karena itu artinya dia harus memodifikasi CRC yang di dalam ini juga. Kalau dia hanya mengubah data yang di sini, yang akan dihitung dengan CRC oleh si penerima, pasti akan ketahuan tidak cocok. Tapi kalau seorang hacker mengubah sekaligus juga dengan CRC yang dikirimkan di frame-nya, otomatis hasil ceknya si B adalah valid. Begitu cara kerjanya. Tapi tolong diingat ini dari sisi layer 2 ya, frame ya. Nah, untuk menjamin apakah si B benar-benar menerima dari si A, beneran nggak itu si A? Nanti ada mekanisme yang sebenarnya di layer lebih tinggi, itu misalnya digital certificate authority, gitu ya, digital signature. Nah, ada ilmu kriptografinya sendiri di situ, yang menjamin bahwa, hey, ini yang ngirim beneran adalah si A. Gitu. Kamu mendapatkan kiriman dari si A, kamu mengalami perubahan. Kurang lebih garis besarnya begitu. Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, Pak, sudah, Pak. Sip. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain?
Untuk yang lain ini baru 2 atau 3 orang, ini boleh rame-rame bilang halo gitu, biar rame. Halo. 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 Di mute semua tadi, Pak. Iya, tentu. Matiin, Kak, dimatiin. Halo. Nggak apa-apa. Pengayaan heksadesimal saya skip ya. Skip. Sesi Webex kita nggak bisa lama, kurang lebih 40 menit. Karena tidak berlangganan. Nanti kita break dulu sebentar, baru nanti kita lanjut. Tapi sebelum kita break, ini saya informasikan cara lihat MAC address adalah dengan melihat di perintah Windows adalah ipconfig spasi /all, atau di Linux itu ifconfig. Representasi MAC address sendiri bisa dengan strip antara 2 digit heksanya, bisa dengan titik 2, bisa juga dengan titik setiap 4 digit heksanya, atau bahkan tidak ada tanda baca sama sekali. Yang mana yang dipakai, Pak? Validnya beda vendor, beda gaya. Bisa saja gaya yang pertama, kedua, atau ketiga. Tidak jadi masalah. Yang penting sih panjangnya dalam biner adalah 48 bit, dalam heksa adalah 12. Demikian. Ya, lalu Ethernet frame juga bisa dikirimkan sama seperti pada paket. Ada cara pengiriman unicast 1 ke 1, broadcast 1 ke semua, atau multicast 1 ke sebagian. Perhatikan, ini adalah contoh unicast transmission. Pada unicast transmission, maka destination MAC address-nya adalah untuk MAC address tunggal. Source IP-nya, ini layer 3 ya. IP paket, tolong diingat, ini layer 3. Ethernet frame adalah layer 2. Itu ada dua-duanya berisi alamat MAC dan alamat IP yang unicast 1 ke 1. Sedangkan untuk lalu lintas broadcast itu alamat MAC address-nya selalu menggunakan nilai biner 1 semua. Nilai biner 1 semua, dan ini menghasilkan nilai heksanya adalah FFFF. Ya, lalu di source IP-nya, di destination IP-nya adalah alamat IP broadcast. Untuk multicast sedikit unik, nanti dia destination MAC-nya adalah dengan alamat hasil perhitungan dari alamat multicast layer 3. Alamat multicast layer 3 pasti antara 224 hingga 239, 255, 255, 255 pada IP versi 4. Dan destination MAC untuk multicast-nya akan diawali 01005E, diikuti dengan kombinasi dari digit IP multicast-nya. Hitung-hitungannya ada, rumusnya di sini, tapi tidak saya bahas secara eksplisit. Sekarang protokol ARP. Protokol ARP, Address Resolution Protocol, adalah protokol yang bekerja untuk menjembatani kedua alamat, yaitu alamat MAC address, alamat layer 2, dan alamat IP, alamat layer 3. Kenapa? Karena saat sebuah paket mau dijadikan frame, harus diketahui dulu alamat MAC address tujuannya. Sebuah paket tadi tidak akan bisa jadi frame untuk kemudian dikirim kalau alamat MAC address tujuannya tidak tersedia. Oleh karena itu, harus ada protokol yang membantu mencatat apa hubungan IP dengan MAC address. Nama protokolnya adalah Address Resolution Protocol atau ARP. ARP memberikan 2 fungsi dasar. Pertama, melakukan resolusi alamat IP versi 4 ke MAC address. Resolusi di sini maksudnya adalah pemetaannya ya. Lalu yang kedua adalah mempertahankan tabel pemetaannya sendiri. Saya akan menjelaskan proses kerja MAC address sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada layar. Di sini ada sebuah host A, host B, host C, host D dalam satu jaringan terhubung ke gateway di 3 bit Ethernet 00 router 1.
Pada saat baru pertama kali menyala, host A tidak memiliki catatan ARP cache sebutannya, isinya kosong. Host A yang memiliki IP 10.10.01 dan MAC address sekian, warna hijau, ingin mengirimkan data kepada IP address 10.10.03, yaitu yang C. Tapi, karena dia belum memiliki catatan ARP cache sama sekali, masih kosong, maka dia harus mencari tahu dulu alamat IP 10.10.03 itu sebenarnya adalah MAC address-nya berapa sih? Karena 10.10.03 adalah alamat layer 3. Sedangkan untuk membuat frame harus alamat layer 2. Jadi di sini komputer A mengirimkan komputer A menjalankan protokol ARP. Kemudian protokol ARP ini kerjanya adalah bertanya dulu. Jadi protokol ARP bekerja dengan cara mengirimkan pesan broadcast dari A, dikirim secara broadcast layer 2 ya. Artinya alamat MAC address tujuannya adalah F semua. Alamat MAC address tujuan adalah MAC-nya F semua. Ini diterima oleh semua host. B menerima, C menerima, D menerima, bahkan gateway di sini juga menerima. Kurang lebih pertanyaannya adalah siapa yang merasa dirinya IP 10.10.03, tolong beritahukan saya alamat MAC address kamu. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah pengiriman broadcast ARP. Dan semua menerima. Kalau hostnya ada 200, 200-200-nya menerima dalam jaringan yang sama. Jika dalam jaringan yang samanya itu ada 500, maka 500 node. Semua perangkat dalam jaringan yang sama itu dari sudut pandang layer 2 itu akan menerima pesan broadcast ini. Setelah diterima, B akan menganggap ini bukan pertanyaan buat saya, diabaikan. D juga akan melakukan hal yang sama. Router juga melakukan hal yang sama, tetapi C sebagai target yang ditanya akan kemudian menyatakan, oh dia menanyakan kepada saya apa alamat MAC address saya. Maka C akan mengirimkan sebuah frame unicast, saya ulangi unicast, kepada A saja. Kenapa si C bisa mengirimkan unicast kepada A saja? Karena pada permintaan tadi dari A kepada semua, sudah disertakan alamat MAC address sumbernya A. Sehingga oleh C itu tinggal dibalik. Alamat MAC address sumber A menjadi alamat tujuan, dan alamat MAC address sumber C sendiri menjadi alamat MAC address sumber dari frame balasan ARP request tadi. Jadi balasannya adalah unicast. Sampai di A, maka A akan mengisi ARP cache-nya. Oh, ternyata IP 10.10.03, IP ini memiliki MAC address 00, 0D, dan seterusnya sampai D1. Barulah setelah komputer A mendapatkan catatan MAC address ini, maka paket yang tadi depending untuk diubah menjadi frame, untuk dienkapsulasi lagi jadi frame, itu sekarang bisa diubah menjadi frame-nya frame unicast, dan baru bisa dikirim dari A pada C dari sudut pandang layer 2. Nah, ini adalah contoh lalu lintas pada local network. Artinya kita bisa lihat A, B, C, D, dan interface router di sini adalah sejaringan. Bagaimana kalau pada remote network? Contoh paling sederhana adalah kalian mengupload gambar misalnya ke Instagram, atau bahkan video Webex ini sendiri saat saya menguploadnya ke server Webex gitu ya. Nah, yang terjadi adalah komputer A misalnya mau mengirimkan kepada host nun jauh di sana. Dia tahu IP-nya. IP-nya adalah 176.10.10.50. Tapi dia tidak punya catatan ARP-nya. Ini ada di jaringan yang berbeda dengan jaringan komputer A sendiri. Dari sudut pandang layer 3-nya sudah jauh di sana. Sehingga host A akan membuat frame-nya ditujukan kepada pintu keluar atau gateway-nya.
Disinilah pentingnya konfigurasi gateway pada sebuah host. Sebuah host yang tidak memiliki gateway otomatis tidak akan bisa mengirimkan frame kepada gateway. Otomatis juga tidak akan bisa berkomunikasi dengan host lain di luar dari jaringannya sendiri. Nah, informasi gateway bisa dimasukkan secara manual, secara statik saat konfigurasi, alamat IP dimasukkan, atau bisa juga didapatkan secara otomatis dari DHCP server. Normalnya kita karena menggunakan DHCP server, jadi oleh DHCP server diberitahukan, oh ini alamat IP untuk gateway. Dalam kasus kita di sini, kita bisa lihat gateway-nya adalah Gigabit Ethernet 00 dari router 1 dengan IP 10.10.0254. Jadi IP 10.10.0254 ini masuk dalam catatan setiap host A, B, C, D sebagai pintu keluarnya, sebagai gateway-nya. Maka saat host A mau mengirimkan paket kepada 176.10.10.50, dia mengetahui ini bukan jaringan saya, ini jaringan remote. Maka saya akan mengirimkan frame-nya akan dibuat kepada gateway. Kembali lagi kasusnya di sini, host A belum mengetahui alamat MAC address gateway-nya. Jadi pertanyaan yang sama dilakukan oleh protokol ARP. ARP bertanya kepada semua, broadcast kepada semua. Hai semua, siapa yang merasa dirinya IP 10.10.0254? B, C, dan D akan mengabaikan. Namun, Gigabit 00 dari router 1 akan membalas. Ya, balas. Ya. Balas ke atas. Balasannya sama seperti tadi unicast. Setelah mendapatkan balasannya, barulah AR package bisa terisi pada host A, komputer A, dan barulah frame-nya bisa dibuat. Frame ini kemudian yang akan alamat MAC address ini kemudian akan digunakan pada frame yang ditujukan dari A kepada gateway. Nanti saat sampai di gateway oleh router, itu akan dibongkar frame-nya dan kemudian dienkapsulasi ulang dengan frame yang berbeda. Karena mungkin saja media yang digunakan antara router satu ke router lainnya itu media yang berbeda. Meskipun medianya sama dan protokolnya sama, tetap saja frame-nya akan dibongkar dulu untuk dibuatkan lagi frame dengan MAC address tujuan yang baru ke router berikutnya. Kurang lebih begitu penjelasan cara kerja dari protokol ARP yang membantu pembuatan frame. Protokol ARP juga mendeteksi kalau misalnya sebuah host dilepas dari jaringan. Misalnya seperti ini, host C dilepas dari jaringan, maka diinvalidasi atau dibatalkan catatan IP dan MAC. Pada Windows, kita bisa melihat catatan ARP dengan perintah ARP spasi -A. Untuk setiap interface, baik interface fisik maupun virtual, akan ada catatan. Sedangkan pada Cisco, itu menggunakan perintah show spasi IP spasi ARP untuk melihat. Oke, ARP punya permasalahan. Kenapa? Tadi kita melihat bahwa cara kerja ARP sangat bergantung pada broadcast, ya, lalu lintas broadcast. Lalu lintas broadcast di sini akan membanjiri seluruh node lain dalam jaringan. Tapi untuk mengetahui konsepnya sejaringannya itu seperti apa, maka ada dua istilah ini. Pertama adalah collision domain, yang kedua adalah broadcast domain. Collision domain adalah domain atau cakupan yang memungkinkan terjadinya tabrakan frame dari konsep topologi bus tadi dan dilihat dari sudut pandang layer 2. Karena kita bisa melihat analoginya seperti sebuah jalan raya besar, semua bisa masuk, semua bisa lewat, maka ada kemungkinan tabrakan. Berbeda dengan broadcast domain. Broadcast domain adalah yang sejaringan dari sudut pandang layer 3. Yang sejaringan di broadcast domain, normalnya, umumnya ya pada LAN biasa, itu ada pada collision domain yang sama. Tapi tidak setiap collision domain masuk dalam broadcast domain yang sama.
Meskipun demikian, kalau nanti kita sudah menggunakan konsep baru seperti VLAN, sebenarnya bisa dipisahkan lagi. Setiap broadcast domain itu bisa ada di dalam satu collision domainnya sendiri-sendiri. Nanti saya akan contoh. Nah, ini kita lihat dulu masalahnya. Pada topologi ini, kita bisa melihat ini perangkatnya adalah sebuah hub ya. Ini hub juga. Jadi kalau ada lalu lintas broadcast dari satu node saja di sini, maka semua akan menerima. Karena cara kerja hub tidak seperti switch. Cara kerja hub adalah menerima frame, menguatkan, lalu mengirimkannya ke semua port aktif. Berbeda dengan switch. Kalau pada switch nanti dia akan cek ini kepada siapa. Kalau unicast hanya dikirimkan ke satu. Kalau broadcast tetap semua akan menerima, akan mendapatkan. Jadi kalau kita menggunakan switch, maka otomatis kita sudah mengurangi tabrakan pada switch. Oke. Nah, setiap switch, normalnya saat ini switch bekerja dengan full duplex. Jalur kirim dan jalur terima terpisah, dua-duanya on, berbarengan. Sehingga kita bisa anggap setiap jalur kabel di sini dari setiap node ke switch itu adalah jalur bolak-balik yang tidak akan terjadi tabrakan dari arah masuk maupun arah keluar. Dan setiap perangkat node di sini memiliki collision domain sendiri. Karena daerah tabrakannya adalah sendiri, diisi hanya sendiri, maka tabrakannya tidak mungkin terjadi pada jaringan yang menggunakan switch. Nah, beda lagi kalau misalnya si perangkat-perangkat itu mengirimkan pesannya dalam broadcast. Memang frame-nya frame broadcast. Kita lihat di gambar ini, kalau komputer ini katakanlah mengirimkan sebuah frame broadcast, terlepas dari kondisi broadcast domainnya yang memang sudah sendiri, hanya untuk dia sendiri, tetap saja ada di dalam dalam collision domain sendiri. Broadcast domainnya adalah seperti ini, seluas ini, sehingga akan terkirim ke semua node lain yang dalam broadcast domain yang sama. Broadcast domain ke semua perangkat ini adalah satu. Nah, hanya menggunakan switch. Bagaimana memisahkan broadcast domain satu dengan broadcast domain yang lain? Maka kita gunakan router. Router itu adalah perangkat yang memisahkan broadcast domain. Terpisah antara satu dengan yang lain. Masalah yang diakibatkan oleh lalu lintas broadcast adalah dengan bertambahnya jumlah perangkat, maka broadcast semakin banyak terjadi. Semakin menghabiskan bandwidth dan menghabiskan sumber daya jaringan. Jika dimungkinkan dan sesuai kebutuhan jaringan, maka kita akan pecahkan menjadi broadcast domain yang lebih kecil, misalnya menggunakan router. Setelah terpisah, maka lalu lintas broadcast dari network satu tidak akan terkirim ke network lain. Oke, saya akan jelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut ya. Jika saya letakkan katakanlah switch begini. Ini ada A, ini ada B, ada C, dan terhubung ke router. Maka broadcast domainnya adalah seluruh ini. Ganti warna. Saya menghilang. Warna hijau. Nah, ini adalah pada broadcast domain yang sama. Collision domainnya sih sendiri-sendiri. A sendiri, B sendiri, C sendiri, interface ini sendiri. Tapi ini ada pada broadcast domain yang sama. Artinya, kalau A mengirimkan sebuah frame, broadcast ya, frame broadcast, FF, itu akan diterima ke B, akan diterima ke C, akan diterima ke router ini. Tapi lalu lintas ini tidak akan diteruskan router ke jaringan di belakangnya.
Katakanlah jaringan di belakangnya di sini adalah sebuah router lain dan sebuah switch lain. Ini misalnya D, ini misalnya E. Ini misalnya ada switch lagi untuk F dan H. Maka broadcast domainnya di sini terdapat beberapa. Broadcast domain yang tadi masih ada, ditambah broadcast domain yang ini, ditambah broadcast domain yang ini, ini, ditambah broadcast domain yang ini. Masing-masing domain yang warnanya hijau, itu adalah broadcast domain sendiri. Sehingga lalu lintas broadcast tertahan di situ, di masing-masing broadcast. Jadi itulah fungsinya router, dia menjembatani antara broadcast domain yang berbeda. Biasanya sebuah broadcast domain yang seperti ini itu ada dalam satu alamat network yang sama, alamat layer 3 yang sama, di sejaringan di layer. Kurang lebih begitu gambarannya. Materi pengayaan adalah tentang LAN switch. Jadi di sini dibahas beberapa teknologi switch, cara kerjanya ya. Cara kerja switch pada dasarnya adalah mencatat alamat MAC address. Jadi switch memiliki MAC address table. Cara kerja switch mencatatnya itu adalah dengan belajar satu persatu. Jadi saat switch baru pertama kali dinyalakan, ada switch plug and play biasa, saat pertama kali dinyalakan, catatan MAC address-nya itu kosong. Kita bisa anggap saja seperti sebuah tabel MAC address yang kosong. Tabelnya itu berisi 2 kolom saja begini, yaitu interface sama MAC. Misalnya ini katakanlah ada 4 kapasitasnya misalnya ya, 4000 baris, maka dia bisa mencatat 4000 MAC. Setiap MAC akan tercatat di satu interface. Tetapi satu interface bisa memiliki banyak MAC. Hubungannya seperti itu. Jadi kalau kamu lihat di sini misalnya si switch-nya punya 8 port, maka misalnya kita asumsikan ada 4000 entry, maka dia bisa berisi 4000 alamat MAC address, tapi hanya bisa dipasangkan di 8 port tersebut. Pada catatan yang ini, dia menyederhanakannya menjadi 8 baris untuk masing-masing MAC. Padahal sebenarnya setiap interface bisa mencatat lebih dari 1 MAC. Kok bisa? Anggap dengan kondisi topologi sebagai berikut. Misalnya terhubung ke komputer A, komputer B, komputer C, komputer D. Ini adalah switch 2, ini adalah switch 1. Maka catatan MAC address-nya si switch 2, A ada pada interface ini, B ada pada interface ini, C ada pada interface ini, dan ini. Masing-masing spesifik satu-satu, seperti yang kita lihat di gambar ini. Namun pada switch 1, dia akan mencatat A, B, C, D ada pada interface ini. Sehingga dimungkinkan satu interface berisi banyak MAC address. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah ada catatan MAC address-nya, setiap lalu lintas unicast ya, itu akan dikirimkan hanya ke satu source ke satu tujuan. Dengan cara melihat dulu catatannya. Kita perhatikan di sini misalnya H4 mau mengirim ke H8, maka H4 mengirimkan frame-nya masuk ke switch, lalu di switch dilihat. Frame-nya diisi, isi frame-nya dilihat, bagian header-nya dibaca, kepada MAC address 206D8C017777. Ini berarti saya harus cek di MAC address table saya. Dicari ke MAC address table-nya secara sekuensial, berurutan. Baris ini tidak cocok. Baris ini tidak cocok, ini tidak cocok, ini tidak cocok, ini tidak cocok, dan seterusnya. Ketemu di sini. Ketemu di catatan MAC address table-nya, maka dilihat, saya harus kirimnya ke VS Ethernet 08. Saya kirim ke sana. Gitu. Jadi secara teoritis, kalau MAC address-nya lebih banyak barisnya, maka kinerjanya pasti lebih turun sedikit dibandingkan kalau MAC address-nya yang lebih pendek. Demikian. Oke ya. Next. Ini proses pembelajarannya, switching.
Anggaplah switch 1 ini baru saja menyala, sehingga belum memiliki catatan MAC. Jadi PC1 yang mengirimkan frame masuk ke switch. Switch yang menerima frame unicast, tapi tidak mendapatkan catatan, tidak menemukan kecocokan pada catatan MAC address-nya, otomatis akan bekerja dengan cara hub, yaitu kirim ke semua port aktif kecuali port masuk. Dalam kasus ini, ceritanya PC1 mengirimkan memang broadcast, maka switch 1 mengirimkan secara broadcast. Switch 1 juga melihat catatan MAC-nya. Oh, saya menerima tadi dari port 1. Alamat MAC sumbernya adalah MAC PC1. Sudah ada belum catatan di port 1? Oh, port 1 masih kosong, maka saya isi. Jadi sambil dia bekerja, si switch juga langsung belajar dalam tanda kutip untuk mengisi catatan MAC address table-nya. Yang tadinya tidak ada, menjadi ada, dipelajari dari frame yang masuk. Melihat alamat source dari frame tersebut. Lalu ceritanya, ini karena broadcast, jadi memang frame-nya frame broadcast dikirimkan keluar. Meskipun bukan frame broadcast pun, frame unicast, karena kondisi sekarang switch 1 masih belum ada catatan MAC address table, juga akan dikirim secara broadcast. Nah, ini ceritanya memang itu adalah ARP request ke PC2, sehingga PC2 menjawab dengan unicast. Ini frame balasannya si PC2 kepada PC1 masuk ke switch. Si switch kemudian melihat lagi kepada MAC address PC1, dilihat ke MAC table-nya. Oh, saya sudah punya catatannya. Maka saya nanti hanya akan meneruskan ke port 1. Jadi unicast-nya bisa dikirim hanya ke satu perangkat. Kemudian dia melihat lagi. Saya menerima dari port 3. Source MAC address-nya adalah MAC PC2. Jadi saya tambahkan MAC PC2 ke port 3. Dengan demikian, switch 1 sekaligus mempelajari bahwa di port 3 ada PC2 yang terhubung, dan dia bisa langsung mengirimkan frame unicast tadi tunggal ke PC1. Demikian cara kerjanya. Kali berikutnya si switch mendapatkan frame dengan tujuan MAC ke PC1 atau PC2, maka kirimannya akan jadi unicast. Terkecuali switch menerima frame yang alamat MAC address-nya belum ditemukan di MAC table. Cara kerjanya jadi broadcast. Demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, next. Nanti kalian baca secara teoritis, saya tidak akan bahas satu persatu di sini tentang switching mode. Salah satunya adalah mekanisme yang sudah saya sebutkan tadi, ada ini cara pengiriman full duplex, half duplex, termasuk, nah ini, pakai memori ruang tunggu atau tidak. Store and forward itu berarti pakai ruang tunggu. Kalau cut through itu yang model tadi kereta mau masuk stasiun tidak boleh berhenti. Nah, store forward sendiri punya kelebihan, misalnya karena di buffer maka bisa dilihat CRC-nya cocok atau tidak. Kalau CRC-nya tidak cocok, frame-nya rusak, dibuang. Jadi sebuah switch tidak akan memforward frame yang rusak. Store and forward juga bisa mendukung quality of service, karena bisa dimasukkan ruang tunggu, dilihat dulu mana yang lebih penting, itu yang didahulukan. Pada model cut through itu hanya tanpa ruang tunggu khusus ya, ada ruang tunggu sementara, buffering sementara, tapi sebisa-bisanya adalah yang masuk dikirim langsung keluar. Jadi tidak ada pengecekan CRC-nya, tidak akan melakukan check error, bisa saja mengirimkan frame yang rusak, tapi itu bukan tanggung jawabnya switch lagi. Nah, ada dua varian cut through, fast forward switching, dengan latensi terendah langsung melakukan forwarding sesudah membaca destination address, atau fragment free. Kalau fragment free tidak-tidaknya menunggu 64 byte pertama. Jadi kalau analoginya kereta, tadi keretanya lokomotifnya sudah masuk sampai gerbong kesekian dulu masuk, baru dia jamin boleh diteruskan. Kenapa? Alasannya karena biasanya frame-frame hasil tabrakan collision itu ukurannya kurang dari 64 byte. Oke, itu saja kurang lebih. Ada pertanyaan lagi? Nanti switch buffering kalian bisa baca. Ini jenis ruang tunggu dengan model port base atau share. Yang port base itu setiap port dapat ruang tunggu sendiri-sendiri. Kayak kita mengantri untuk belanja di Carrefour, Hero, Indomaret, dan seterusnya.
Sedangkan kalau shared memory buffering itu ruang tunggu bersama, seperti kalau kita mau mengantri di teller bank. Tellernya misalnya ada 3 atau 4, tapi ruang tunggunya bersama. Meskipun first in first out, tapi teller manapun yang kosong bisa langsung menghandle. Kalau modelnya di Carrefour atau di tempat yang lain, ya tergantung antrian kita ini seberapa cepat jalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada ini adalah analogi dari cara kerja switch. Bisa dilihat. Demikian akhir dari materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di pertemuan. Bye-bye. Pak. Sore, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Udah, makasih Pak. Makasih ya, Pak. Oke, bye-bye.